Shalom, selamat datang, selamat bertemu kepada Anda semua para penonton. Terima kasih sebab bersama-sama dengan saya dalam pertemuan secara atas talian ini. Terima kasih. Semoga Anda semua sentiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan sentiasa berada dalam lindungan Tuhan. Saudara dan saudari, tanpa saya membuang masa Anda lebih lama lagi, saya ingin memberitahu tajuk pelajaran pada hari ini adalah musik dan keselamatan. Itulah tajuk pada saat ini. Saudara dan saudari, sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, ampuni dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan sebab bersama-sama dengan kami sentiasa. Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu ingin berlindung di belakang salib-Mu Tuhan, agar hamba semakin kecil dan biarlah salib Tuhan yang semakin besar dan kelihatan. Bapa di surga, pada saat ini hamba memohon agar kami semua dijauhkan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kami kenal dan terutama, kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, mengapa tajuk ini saya pilih? Musik dan keselamatan. Maaf. Karena tajuk ini saya pilih disebabkan ada umat-umat Kristen, terlebih umat-umat gereja Masehi Advent hari yang ketujuh, menganggap bahwa musik ini adalah bebas untuk dipilih. Asal saja jangan mendengar atau jangan menyanyi musik-musik ataupun lagu-lagu duniawi pada hari Sabat. Tetapi hari-hari yang lain bebas, kata mereka. Adakah benar demikian? Saudara dan saudari, dalam buku yang telah ditulis oleh Nyonya Ellen G. White dalam buku pendidikan, halaman 167 dan 168 mengatakan bahwa musik itu adalah setara dengan doa. Seharusnya musik itu seharusnya sama dengan doa. Doa adalah untuk Tuhan. Maka jika kita berdoa, sudah tentu kita harus untuk memilih perkataan-perkataan yang sesuai dengan hadirat Tuhan, bukannya perkataan-perkataan yang sembarangan. Sebab itu, musik kita harus pilih sebaik-baiknya agar apabila kita menyanyikannya ataupun apabila kita mendengarkannya, itu berkenan di hadapan Tuhan. Musik itu dikatakan sebuah komunikasi dengan Tuhan. Tentu sekali, karena musik dikatakan setara dengan doa. Tentu sekali itu adalah satu cabang komunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila lagu-lagu itu adalah lagu-lagu sabda, lagu-lagu daripada perkataan-perkataan Alkitab, ia akan dapat untuk meredakan sikap yang kasar, melembutkan hati yang keras, menguatkan semangat yang lemah, dan dia dapat menguatkan jiwa. Besar kesan musik yang dipilih secara hati-hati. Bahkan dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman 594 dikatakan, musik merupakan kebaktian di dalam Ka'bah di surga. Maka dengan itu,
umat-umat Kristen, terlebih umat-umat Seventh Day Adventist, harus untuk memilih cara untuk menyanyikan, cara untuk menyampaikan lagu itu sedapat mungkin dekat dengan seperti yang dinyanyikan di surga, tinggi dan luhur. Namun kita harus ingat satu perkara, saudara dan saudari, bahwa iblis juga merupakan seorang pakar dalam musik. Dia merupakan seorang pemimpin choir sewaktu di sorga dahulu. Bahkan ada seorang artis barat yang sekarang ini masih populer. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak angkat kepada Lucifer. Dan apa yang dia beritahu adalah Lucifer itu adalah seorang yang sangat lemah lembut dalam bicaranya dan sangat genius dan bijak dan hebat dalam memainkan musik. Dia dikatakan Lucifer dapat memainkan musik dengan amat sempurna sekali dengan menggunakan hanya satu tangan. Luar biasa Lucifer ini. Jika musik ini merupakan kepakaran iblis, bukankah logik jika kita berpikir bahwa iblis akan menggunakan kemahiran ini untuk menjatuhkan umat-umat Kristen, umat-umat yang terpilih, agar mereka berada dalam pihaknya. Kita harus hati-hati. Dan seterusnya, ada pengalaman-pengalaman yang dikongsikan oleh para pastor kita. Sebagai contoh, ada satu kisah di mana pastor ini harus untuk berhadapan dengan seorang kanak-kanak yang telah dirasuk disebabkan musik. Bahkan musik-musik itu yang merasuknya, yang membuka jalan kepada iblis memasuki jiwanya, bukan semestinya musik-musik yang dikatakan duniawi. Dia adalah musik-musik rohani, namun rentaknya sudah diubah mirip sama dengan musik-musik duniawi. Dan apa yang dikongsikan oleh pastor ini adalah apabila pastor itu bersama dengan rombongannya masuk ke dalam bilik di mana anak itu berada. Terlihat anak itu berada di atas katil, dan anak itu berkata bahwa, "Oh, saya senang dengan musik-musik yang ada di dalam rancangan television kamu, yaitu rancangan television Kristen. Karena banyak musik-musik yang ada di sana dicipta oleh iblis," katanya. Oleh rakannya itu yang membawa maksud iblis. Wah, pastor yang mengendalikan, karena ada beberapa orang pastor di sana, pastor yang mengendalikan bahagian musik untuk rancangan television Kristen itu merasa sangat terpukul karena dialah yang memilih lagu-lagu musik itu untuk disiarkan dalam rancangan television. Karena dia merupakan seorang pemain drum dahulu, dan dia merupakan seorang bersifat rockers, bersifat menggemari musik-musik rock. Maka apabila dia menjadi seorang pastor, minatnya itu masih ada dan dibawa ke dalam rancangan television itu. Maka dari sana dia merasa terpukul, ya. Dan pastor yang satu lagi ini yang mengendalikan proses untuk menghalau setan itu mengetahui apakah jalan masuk iblis sehingga anak ini dirasuk, maka dia mulai untuk menyanyikan lagu-lagu yang bersifat tinggi dan luhur, seperti
um, kuserahkan kepada Yesus, ku serahkan pada Yesus, dan juga lagu ku kasih padamu, ku kasih padamu. Oke, dan ada beberapa lagu lain yang sangat tinggi dan luhur, dan dikatakan bahwa dalam kisah itu iblis tidak dapat bertahan lama dalam ruangan itu dan dia lari meninggalkan anak itu. Betapa musik ini memberikan perubahan dalam kehidupan rohani seseorang. Maka ada satu pengalaman lagi. Pengalaman seorang bukan Kristen yang membela seekor burung beo raksasa, dan pada ketika itu terdapat rancangan Kristen, rancangan kita Seventh Day Adventist di dalam rancangan TV mereka. Dan apa yang terjadi adalah burung beo itu tidak pernah berhenti berisik. Apabila channel itu ditukarkan, burung itu akan berisik sekuat-kuatnya. Tetapi apabila channel siaran television itu dipindahkan kembali kepada rancangan television kita yang memaparkan musik-musik alam, burung beo ini akan diam, ya. Dan suami ini, ketua keluarga ini merasa sangat marah. Dia katakan, satu hari nanti saya akan bunuh burung beo itu. Dia katakan kepada istrinya. Dan istrinya katakan, oh itu senang saja kok. Anda hanya perlu untuk menetapkan rancangan TV itu pada pada rancangan kita, rancangan Seventh Day Adventist. Maka selepas sebulan, keluarga itu diyakinkan dengan mujizat ini dan mereka dibaptiskan. Saudara, musik dapat untuk menjadi jalan kepada masuknya Roh Kudus dalam hidup seseorang, hidup sesebuah keluarga, dan memberikan perubahan dan pertobatan kepada mereka. Saudara dan saudari, dalam Kolose 3 ayat 23 memberitahu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tidak ada yang kita boleh katakan sebagai kita bebas untuk memilih segala sesuatu tanpa terikat dengan Tuhan. Kita harus untuk memperhatikan apakah perkara itu, apakah musik yang kita dengarkan ataupun kita nyanyikan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dalam peristiwa akhir zaman yang masih ada di depan kita, yang masih akan menunggu penggenapannya, yaitu kumpulan 144.000 yang menang dalam pencobaan yang berat. Apakah yang akan terjadi setelah mereka menang? Mereka akan menyanyikan satu nyanyian yang disebutkan nyanyian Musa. Satu lagi bukti bahwa Tuhan menggunakan simbolisme musik ini untuk menunjukkan bahwa orang itu sudah menang dalam imannya, bahwa orang itu menjadi milik Tuhan melalui lagu, karena tidak ada orang lain yang mengetahui. Dikatakan dalam ayat ini, tidak ada orang yang mengetahui lagu ini selain mereka yang telah menang, selain daripada golongan 144.000 ini. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 mengatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Semoga kita
mengambil kesempatan ini untuk mempersiapkan. Jangan biarkan iblis menjumpai jalan masuk dalam hidup kita, jalan masuk untuk merisikokan keselamatan kita dengan musik. Musik ini adalah pilihan kita, saudara dan saudari. Kita harus menang atas hal-hal musik ini, karena ada hal yang lebih besar yang kita harus fokuskan, kekuatan dan minda kita. Di depan sana ada pencobaan yang melibatkan nyawa. Saudara dan saudari, kita harus menang atas perkara-perkara kecil, agar di hadapan nanti kita dapat untuk lebih berpotensi untuk menang dalam hal-hal yang besar. Jika kita setia dalam hal-hal yang kecil, kita akan setia juga dalam hal-hal yang besar. Tuhan akan segera datang. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan hanya menerima. Hal ini sangat, jika dipikirkan, menggerunkan juga bagi kita. Karena Tuhan hanya menerima satu persembahan yang kudus di hadapannya. Kita ingat saja bagaimana anak-anak domba dipilih yang tidak ada cacat celanya. Kita harus memberikan persembahan yang kudus. Tidak boleh ada satu cacat celah sekalipun. Kita ada manusia yang lemah, itu adalah pasti. Namun, satu hal yang pasti juga adalah kita harus dengan sekuat tenaga, sekuat iman kita, berharap kepada Roh Kudus dan melakukan sebaik mungkin usaha kita untuk setia, untuk memperbaiki, bertobat dalam hal-hal yang kecil, agar Roh Kudus dapat memiliki wewenang untuk memenangkan kita atas banyak perkara. Ya, kita manusia memang tidak mampu, namun Tuhan mampu. Kita harus membuka jalan itu kepada Roh Kudus, memberikan peluang kepada Dia untuk mengubah hidup kita. Saudara dan saudari, mari kita sentiasa untuk beringat. Musik ini adalah hal yang penting. Jangan biarkan musik ini menjadi hal yang terakhir yang kita tidak taubatkan. Hal yang terakhir yang kita tidak serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah hampir menutup pintu kasihannya, dan kita hanya ada sedikit masa untuk bersedia. Dengan itu saudara dan saudari, terima kasih karena mendengarkan. Kita akan tutup pelajaran pada saat ini dengan menyanyikan lagu yang telah menyembuhkan anak yang telah dirasuk iblis itu. Salah satu lagunya dalam LPMI 125, Ku Kasih Padamu. Sila bernyanyi dengan saya. 1, 2, nyanyi. Ku kasih padamu, Yesus milikku. Ku buangkan dosaku, terimalah aku. Engkau penebusku, Tuhan yang indah. Ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Ku kasih padamu karena kasih-Mu. Engkau tebus aku di sana
salib itu, agar aku selamat. Engkau disiksa, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Baik hidup, baik mati, ku kasih Engkau. Engkau aku puji sepanjang umurku. Baik suka, baik duka, tetap ku kata, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Langkah terakhir, di negeri yang mulia, yang selalu senang, Engkau aku sembah di surga yang terang. Sana aku nyanyi dengan mahkota, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih atas pendengaran dan pelajaran pada hari ini yang kami telah belajar mengenai musik. Semoga kami dapat untuk memperhatikan musik kami yang kami dengar dan yang kami nyanyi ya Tuhan, agar sesuai dan kehendak Tuhan. Bantu kami agar setia dalam hal ini ya Tuhan, untuk memilih musik-musik yang tinggi, yang luhur, yang murni ya Tuhan, menggunakan panca indera kami untuk memilihnya. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau bersama-sama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.